Sementara itu KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ya, ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan Pak, barang bukti yang terkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen ya, kita temukan beberapa barang-barang ya, alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait ya berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. Satu, bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui proses pemeriksaan KPK mengenai penggeledahan di kantor Bank Indonesia terkait dengan kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia, kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Muhammad Zulhilmi di Gedung KPK Jakarta. Baik, selamat siang Hilmi. Apakah info terkini mengenai kasus korupsi dana CSR di Bank Indonesia sudah ada? Silakan. Ya, memang sejauh ini KPK masih belum memberikan update informasi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia. Namun Nata dan juga pemirsa, jika kita melihat kasus ini yang telah ditangani oleh KPK sejak Agustus 2024 ini telah menetapkan 2 tersangka. Namun KPK belum memberikan konfirmasi siapakah 2 orang tersangka tersebut. Namun secara tersirat KPK menyebutkan bahwa 1 dari 2 tersangka tersebut merupakan anggota DPR. Nah, anggota DPR tahun ini atau tahun periode kemarin ini KPK juga belum memberikan konfirmasinya. Namun jika kita melihat bahwa pada Senin 16 Desember 2024 yang lalu hingga 17 Desember 2024 KPK ini telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di kantor pusat BI pada 16 dan juga 17 Desember 2024 yang lalu. Dari penggeledahan tersebut KPK menyita beberapa barang bukti seperti alat-alat elektronik, kemudian juga dokumen-dokumen yang terkait dengan pemanfaatan dana CSR di Bank Indonesia. Selain itu KPK juga nantinya berencana akan memanggil sejumlah pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan dana CSR tersebut. Apakah nantinya KPK akan memanggil langsung Gubernur Bank Indonesia dan juga Dewan Gubernur Bank Indonesia? Kita akan menantikan bagaimana kasus tersebut. Lantas seperti apa tanggapan dari Bank Indonesia terkait kasus yang melibatkan Bank Indonesia dan juga KPK? Nah, kemarin Bank Indonesia pun kemarin telah mengonfirmasi bahwa kantornya ini telah digeledah oleh KPK pada 16 dan juga 17 Desember. Kemarin Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa pihaknya akan secara
menghormati begitu proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh KPK dan akan membantu dan juga kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Namun kemarin Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan bahwa untuk pemanfaatan dana CSR ini Bank Indonesia telah melakukan sejumlah beberapa proses begitu, di mana dalam penyaluran dana CSR ini Bank Indonesia memilih yayasan-yayasan yang memang telah memiliki laporan pertanggungjawaban, kemudian yang memiliki program kerja yang konkret dan disalurkan melalui satuan-satuan kerja, baik itu dari kantor pusat ataupun dari kantor-kantor daerah. Kemudian kemarin Peri Warjio juga mengatakan bahwa melalui Dewan Gubernur Bank Indonesia, ini Bank Indonesia telah mengalokasikan dana CSR ini ke dalam 3 kelompok atau 3 bidang, di mana bidang-bidang tersebut adalah bidang pendidikan, kemudian bidang sosial yakni UMKM, dan juga ke dalam bidang keagamaan ataupun ibadah dan juga sosial. Namun kita juga akan melihat bagaimana nantinya tindak tanduk dari KPK dalam menangani kasus ini, apalagi KPK baru saja memiliki pimpinan-pimpinan baru, dan apakah nantinya Bank Indonesia akan jadi memanggil petinggi-petinggi dari Bank Indonesia, termasuk dari Gubernur Bank Indonesia dan juga Dewan-Dewan Gubernur, ataupun juga memanggil pihak-pihak dari OJK yang memang sebelumnya disebutkan bahwa 50% dari dana CSR Bank Indonesia ini mengalir ke dana pribadi dan juga ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kita akan melihat bagaimana nantinya tindak lanjut dari KPK dalam menangani kasus dugaan korupsi pemanfaatan dana CSR di Bank Indonesia ini. Nata. Baik, terima kasih Muhammad Zulhilmi atas laporan Anda langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.